Karena yang namanya dakwah itu bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban para ulama, bukan. Kewajiban semua umat Islam untuk menyampaikan kebenaran. Karena yang namanya manusia itu tentu sudah punya, kedepannya pasti punya ro'in ya. Ro'in itu katakanlah mengembala. Kita sebagai kepala keluarga, kita punya keluarga. Hal yang benar harus sampaikan. Kita punya kerabat, hal yang benar harus sampaikan. Hal yang tidak benar pun kita harus sampaikan. Mana yang benar, mana yang salah, kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitauhidi ilallah wa rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam kajian mengenal tauhid atau dalil ijmali, yang mana dengan dengan pengetahuan tauhid ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang lebih dekat dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan yang paling utama, pertolongan yang paling besar, yaitu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik ikhwan fillah, tidak lupa sebelum kita mengajak ke materi, saya selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan bisa lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya selalu mengajak kepada semua untuk selalu memperbaiki kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, agar kita semua mendapatkan nikmatnya dan digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, ikhwan fillah yang saya cintai, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan akidah nabawiyah sampai ke sifat fatanah. Dan untuk pada kesempatan hari ini kita akan membahas sifat atau akidah nabawiyah yang keempat, atau sifat yang wajib di Rasul itu yang keempat, sekaligus sifat yang mustahil di Rasul, yaitu sifat tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Dan mustahil, Rasul mempunyai sifat kitman. Artinya menyembunyikan. Nah, sekaligus ini jadi penyempurna dalil untuk meyakini dan untuk memperkuat keimanan kita
terhadap rasul-rasulnya Allah sebagaimana dijelaskan nanti di rukun iman ya. Rukun iman dijelaskan itu cuma rukun iman kan ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasulnya Allah. Nah, yang dimaksud dengan iman rasulnya kepada rasulnya Allah itu rinciannya seperti ini, yaitu disebut dengan akidah nabawiyah. Sementara iman kepada Allah dan iman kepada Allah disebut akidah uluhiyah. Nanti selain daripada iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah disebut akidah sam'iyah. Dan nanti insya Allah di akhir kita akan bahas itu. Di akhir penjelasan tauhid ya. Untuk di akhir sesi ini kita fokus ke pembahasan sifat tablignya Rasulullah SAW atau para rasul ya. Jadi intinya Rasul itu mempunyai sifat tablig, artinya menyampaikan. Maksudnya atau artinya apapun yang Allah sampaikan sebagaimana telah dibahas pada penjelasan sifat sidik. Jadi kalaulah dari Allah diberikan seumpamanya diberikan secangkir air, maka ke umat pun harus sampai secangkir air. Tidak ada yang jatuh setetes pun. Itu salah satu tablignya Rasulullah SAW. Dan yang paling diketahui dan yang harus kita yakini, sekelas Rasul itu hanya tugasnya menyampaikan. Wa ma arsalnaka illa basyira wa nadhira. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad, itu dalam satu ayat, kecuali untuk memberikan kabar yang gembira dan memberikan kabar yang untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang taat dan untuk memberikan kabar yang siksaan bagi orang yang tidak menerima hukum Allah. Itu tugas Rasul. Jadi tugas Rasul itu untuk menyampaikan apapun hukum dari Allah. Dan oleh karenanya, baik hukum itu pahit ataupun manis, itu Rasul wajib sampaikan. Karena tugas Rasul untuk menyampaikan apapun yang Allah berikan. Yang disebut dengan Rasul itu kan utusannya. Allah utus Rasul itu kepada umatnya untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Baik yang manis maupun yang pahit. Dan berikut dengan resiko penyampaian hukum tersebut. Jadi sunatullah atau sudah biasa. Kalau kita, terutama yang mungkin para asatid, para ulama, para kiai, itu sudah sunatullah kalaulah dakwah, kalaulah penyampaian hukum itu pasti akan ada pro kontra. Artinya akan ada orang yang menerima sekaligus akan ada orang yang menentang akan hukum tersebut. Sama halnya ketika kita untuk saat ini, untuk menyampaikan kebenaran itu sudah pasti akan ada pro kontra. Sama dengan Rasul itu. Jadi kalaulah di perjuangan itu ada resiko untuk menyampaikan hukum, itu sudah pasti. Hal itu jangan ditakuti, hal itu sudah pasti ada. Bahkan mungkin ujian bagi kita sebagai umatnya ketika menyampaikan hukum itu hanya belum seujung kukunya apa yang dirasakan oleh Rasulullah ketika menyampaikan hukum. Bagaimana Rasul harus meninggalkan harta bendanya di Mekah, bagaimana Rasul harus mengeluarkan semua hartanya untuk dakwah di jalan dakwah kepada menyebarkan tauhid kepada kaum Quraisy untuk menyembah Allah. Bagaimana Rasul harus berhijrah dari Makkah ke Madinah. Bagaimana harus bertentangan dengan keluarga-keluarga atau dengan kerabat-kerabat yang mana seharusnya itu menjadi pembela Rasul justru malah menjadi penentang Rasul. Nah, itu hal itu sekaligus menjadi ujian tersendiri dan menjadi sunatullah tersendiri bagi kita untuk menyampaikan hukum-hukum. Karena yang namanya dakwah itu bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban para ulama, bukan. Kewajiban semua umat Islam untuk menyampaikan kebenaran. Karena yang namanya manusia itu tentu sudah punya kedepannya pasti punya ro'in ya. Ro'in itu katakanlah mengembala. Kita sebagai kepala keluarga, kita punya keluarga. Hal yang benar harus sampaikan. Kita punya kerabat, hal yang benar harus sampaikan. Hal yang tidak benar pun kita harus sampaikan. Mana yang benar, mana yang salah, kita sampaikan. Dia melakukan hal yang salah, kita luruskan. Dia melakukan hal yang benar, kita dukung.
kita perkuat. Kita sebagai pimpinan, kita punya karyawan. Dan setiap orang yang mempunyai tanggung jawab itu wajib menyampaikan mana yang benar, mana yang salah. Jangan hanya menyampaikan yang manis-manisnya saja. Misalkan para asatid atau para kiai, maaf ya, ini dalam tanda kutip, hanya menyampaikan yang manis saja, karena kalaulah hukum disampaikan yang pahitnya atau yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat, itu takut ditinggal jemaah, atau takut hilang jabatan, atau takut hilang penghasilan. Nah, maka hal ini oleh Imam Ghazali nanti dijelaskan di kitabnya Sirajul Talibin. Ada ulama, ada banyak di kitab-kitab tasawuf dijelaskan bahwa ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Jadi ulama dunia itu yang mementingkan dunia saja. Ulama akhirat itu yang mementingkan akhirat. Meskipun di dunia dia akan mendapatkan cacian, makian, hinaan, bahkan intimidasi, itu sudah pasti. Nah, dari hal ini, dari sunatullah atau dari perjalanan Rasulullah SAW menyampaikan hukum, itu hal itu pun sudah pasti akan terjadi kepada umatnya ketika menyampaikan hukum. Salah satu contoh gini, ketika seseorang ada orang yang berbuat baik kepada kita, dia selalu memberikan materi kepada kita, uang yang banyak, kebutuhan dipenuhi, terus apapun yang kita butuhkan dia berikan. Tapi dia melakukan hal yang merugikan orang lain atau hal yang kontradiktif dengan hukum Allah. Misalkan, katakanlah dia itu pelaku riba. Dengan kita tidak bisa menyampaikan bahwa ini adalah riba. Kamu jangan berusaha seperti itu. Kamu jangan melakukan hal itu. Rata-rata orang yang telah diberikan kebaikan, diberikan penghasilan, diberikan uang, diberikan kekayaan, itu maaf agak sedikit kaku dalam, atau ada sedikit kagok dalam menyampaikan hukum, terutama hukum yang berkontradiktif dengan kehidupannya. Karena ada dalam satu keterangan mengatakan al-insan abdul ihsan, bahwa untuk menaklukkan seseorang itu berilah dia kebaikan, maka dia akan menjadi abdinya kebaikan tersebut. Nah, hal ini yang perlu saya sampaikan, bahwa kalau hukum kulil haq walau kana murran, sampaikan baik kepada keluarga, kepada kerabat, kepada ayah, ibu. Kalaulah dia salah, sampaikan bahwa itu salah, tapi dengan cara penyampaiannya, ya jangan sampai menyakiti perilakunya atau membuat perilakunya merasa dipotong di tengah jalan sekaligus gitu kan. Jadi cara penyampaiannya yang paling penting. Misalkan bapak atau mungkin kita ke istri ya, Ma, ini hukumnya seperti ini, dan ini dalam Al-Quran, ini dalam Al-Hadis, dan hal ini itu tidak boleh. Dalam Al-Quran, dalam hadis juga tidak boleh, ini hukumnya haram, bisa terjadi haram, dan haram itu hukumnya barang siapa yang melakukan akan mendapatkan siksaan Allah, barang siapa yang meninggalkan akan mendapatkan pahala dari Allah. Nanti mudah-mudahan dia paham, dan insya Allah dengan kalau penyampaiannya baik, dengan cara komunikasinya baik, jangan sampai ketika dia melakukan haram kita tunjuk itu tidak boleh, itu haram, itu tidak. Karena Rasul pun ketika dakwah itu, Rasul itu merangkul bukan memukul. Rasul itu merangkul bukan memukul. Artinya ketika dakwah, Rasul itu menyampaikan. Contoh, ketika hukum khamr mau dijadikan dimutlakan haram. Pertama, khamr itu pada zaman Rasul itu tidak langsung diharumkan. Para sahabat bebas minum anggur pada waktu itu. Hingga ada suatu hajatan khitanan, para sahabat itu mabuk-mabuk. Nah, setelah mabuk, melaksanakan sholat. Kalau tidak salah itu sholat maghrib pada waktu itu. Dan kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib membaca surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun itu diulang-ulang. La a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma'bud wala an abidu ma'batum wala antum abidun ma'bud wala an, terus dibolak-balik itu sehingga lupa karena dalam keadaan mabuk. Akhirnya turunlah ayat wala taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat janganlah kamu mendekati sholat kalau kamu pada saat kondisi lagi mabuk minuman pada waktu itu.
Jadi pertama seperti itu. Nah, sahabat setelah sholat baru mabuk pada waktu itu. Kalaulah mau sholat, dia tidak mabuk. Oh, ini 1 jam lagi atau efek dari mabuk itu misalkan 3 jam. Oh, berarti kalau pagi mabuk sampai jam 10 udah hilang efeknya. Nah, pada saat itu seperti itu awalnya. Terus karena berdekatan, waktu zuhur ke asar dekat, dan pada waktu itu lebih banyak diisi dengan dakwah-dakwah, kajian-kajian atau komunikasi para sahabat dengan Rasul. Akhirnya para sahabat pun sedikit demi sedikit kebiasaan mabuk itu hilang, sehingga turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal azlam rinsun min amali syaitan. Mutlak dari hal itu menjadi hukum bahwa khamr itu adalah hukum yang haram. Jadi tidak semata-mata ketika Rasul menyampaikan itu haram, itu tidak boleh. Tidak. Disampaikan dulu secara step by step. Nah, beda lagi itu metode dakwah. Karena perlu diketahui, Rasul itu tidak cuma dakwah. Rasul pun hisbah. Bahkan Rasul sampai ke jihad. Jadi perlu saya sampaikan, Rasul tidak cuma dakwah. Kalau dakwah itu da'ayatu da'awatan. Mengajak bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau mengajak itu dengan lembut, dengan baik, ayo kita sholat. Ini sholat, fungsinya sholat ini, manfaatnya sholat seperti ini, dan sholat itu seperti ini. Disampaikan dengan cara yang baik. Beda lagi kalau hisbah. Kalau hisbah itu tegas. Orang melakukan salah, sudah diberitahu salah. Oh, ini salah. Sebelumnya udah dikasih dakwah, oh ini yang benar menurut hukum Allah, ini yang tidak boleh menurut hukum Allah. Lalu dia melaksanakan, hey, itu tidak boleh. Itu hisbah. Maka hisbah itu harus tegas. Jangan mencela-mencela. Ketika orang sudah dikasih tahu bahwa itu haram, lalu dia melakukan hal itu dengan sengaja dan dengan sadar, maka kita harus memberikan peringatan itu dengan cara hisbah, tegas. Hey, itu tidak boleh. Itu haram. Itu menurut agama tidak boleh, dan itu akan merugikan banyak orang. Misalkan dengan mabuk, itu tidak boleh, mabuk tidak boleh. Itu harus hisbah dengan tegas. Nah, kalau tegas itu jangan, karena logikanya kalau hisbah tidak disesuaikan dengan posisi atau dengan intonasi bahasa, itu justru akan menjadi justru hisbah itu tidak akan menjadi tegas gitu kan. Contoh, begini, kalau anak dalam usia 7 tahun, murru auladakum bisolah. Perintahkan anak itu dalam usia 7 tahun untuk sholat. Yang namanya perintah beda dengan mengajak. Usia anak di bawah 7 tahun kita ajak, dek, yuk kita sholat, yuk kita ke masjid. Mau dia syukur, tidak pun tidak apa-apa. Beda kalau sudah diperintah. Kalau diperintah itu mau tidak mau, dia harus. Karena belajar dari kecil. Hei, kamu sholat, yuk sholat. Kamu cepat sholat, gitu kan, kepada anak kecil. Nah, kalau sudah usia 10 tahun, fadribu, ghairu mubarohin, harus dipukul. Ya kan? Orang sudah diajak, sudah diperintah, sudah, tapi dia tidak melaksanakan, pukul. Gitu kan? Nah, kalau memerintah sama ngajak, memerintah sama memukul, jelas intonasi dan mimik kita, wajah kita pasti beda. Untuk mengajak dengan lembut, ayo nak kita sholat, ayo kita ke masjid, itu lembut. Kalau diperintah, yuk sholat, kamu udah sholat belum? Ayo sholat dulu, itu perintah. Kalau jihad, katakanlah jihad itu harus keras. Kamu itu udah diajak, gak bisa disuruh, tidak boleh, pukul. Usia 10 tahun, pukul anak itu. Ketika anak sudah tidak melaksanakan, disuruh melaksanakan sholat atau berani meninggalkan sholat, harus dipukul. Tapi pukulnya ghairu mubarohin, dipukulnya yang tidak membuat anak itu menjadi luka. Gitu kan? Biasanya dipukulnya di bawah kaki, telapak kaki biasanya. Nah, itu aturan Rasul itu. Jadi Rasul itu menyampaikan hukum Allah itu dengan cara dakwah. Bagaimana Rasul dakwah? 13 tahun Rasul menancapkan kalimat tauhid di Mekah itu dengan cara dakwah, dan di Madinah itu dengan cara lembut. Tapi ketika Rasul sudah menyampaikan bahwa itu salah, bahwa yang ini benar, lalu dia berani meninggalkan atau melawan hukum Allah, berani meninggalkan perintah Allah, maka Rasul tegas, ini tidak boleh.
Contoh salah satu di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan ada laki-laki yang memakai perhiasan dari emas. Nah, itu Rasul tunjuk, itu tidak boleh. Itu tegas Rasul. Nah, kalau ada orang yang menyerang untuk menindas atau menghalangi dakwah itu, maka Rasul lebih kepada bela diri. Maka peperangan yang terjadi itu belum pernah terjadi atau belum ada sejarah yang mengatakan umat Islam menjajah satu negara. Tidak ada. Karena umat Islam kalau invasi itu bukan menjajah, dakwah dulu. Nah, kalau orang itu merasa dakwahnya terancam, bahkan mau diserang, baru bela diri dan terjadilah peperangan hal itu. Kita bisa belajar ketika Rasul melakukan Futuh Mekah yang dijelaskan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu tidak tumpah darah setetes pun. Dengan Rasul untuk memerdekakan Makkah, setelah Rasul kuat berdiri di Madinah, lalu Rasul berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dan pada waktu itu secara otomatis Mekah bisa dengan sendirinya futuh tanpa Rasul menumpahkan darah. Nah, hal itu perlu saya sampaikan bahwa yang namanya dakwah itu mengajak dengan lembut. Takutnya nanti ada persepsi bahwa ada Islam radikal. Tidak ada Islam yang radikal. Islam intoleran, tidak ada Islam yang intoleran. Bahkan kalau disebutkan Islam yang teroris, tidak ada Islam yang teroris. Cuma cara pandang dan cara pola pikir kita yang terhadap seseorang. Misalkan ada satu kelompok yang bagian lembut, bagian dakwah. Yuk, ini yang benar, ini yang salah. Misalkan salah satu contoh jemaah tabligh atau jemaah khuruj biasanya yang datang pergi dari masjid ke masjid yang lain, dari kampung ke kampung yang lain untuk menyampaikan Islam. Bahkan para orang-orang tersebut dia bisa memasuki ke pelosok-pelosok pedalaman atau pelosok-pelosok suku-suku yang ada di pedalaman, baik di Papua ataupun di daerah Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, untuk menyebarkan Islam. Dia tidak bawa senjata, dia tidak bawa alat-alat perang. Yang dia bawa hanya keyakinan dan pengalaman, keyakinan dan dakwah serta ilmu yang dia berikan kepada para jemaah. Selanjutnya, kalau yang hizbah itu atau yang tegas itu, ketika ada orang Islam tapi dia masih istiqomah, katakanlah, dia sudah tahu bahwa itu hukum haram, tapi dia masih melakukan hal haram itu harus ada yang menegur dengan cara tegas. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalaupun dia melawan, ada bela diri namanya nanti. Tapi untuk di Indonesia, hal sampai ke jihad belum. Sampai ke jihad belum, paling dakwah sampai ke hizbah. Karena jihad itu, yang namanya jihad itu bisa diartikan banyak versi, karena banyak orang yang mengatakan mencari rezeki untuk suami, untuk anak istri juga adalah jihad. Nah, itu nanti bisa kita bahas di bab lain. Tapi untuk sementara, pada intinya, untuk disambungkan dengan sifat tablighnya Rasul, bahwa Rasul menyampaikan hukum dari Allah itu berikut dengan resikonya. Jangan takut kalau menyampaikan hukum, resiko dibenci sudah pasti ada. Resiko disukai itu yang kita harapkan. Resiko diintimidasi itu hal biasa. Bahkan resiko dibunuh itu adalah resiko dari perjuangan. Jangan takut. Karena yang namanya perjuangan tidak, maksud perjuangan ya, perjuangan menyampaikan hukum yang benar itu tidak selalu berjalan mulus. Pasti akan ada kendala, pasti ada banyak halangan, rintangan. Baik Anda berjuang menyampaikan kebenaran kepada keluarga, pertama agak susah, terus akan dibenci, akan dijauhi, akan mungkin disebut dengan beda persepsi. Hal tersebut itu jangan takut. Teruslah berjalan dengan kebaikan atau teruslah melakukan kebaikan, karena kebaikan itu yang akan membawa keberkahan dengan sendirinya. Dengan kebaikan itu mengubah seseorang dengan sendirinya. Nah, banyak hal-hal demikian yang bisa dilihat dari berbagai contoh. Abu Sufyan bagaimana bencinya kepada Rasulullah SAW, tapi Rasul ketika Futuh Mekah jangan pernah
ada yang menumpahkan darah. Bahkan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Akhirnya Abu Sufyan dengan sendirinya dia masuk Islam. Bagaimana Ikrimah yang anaknya Abu Jahal itu bagaimana bencinya kepada Rasul. Tapi ketika Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, itu tidak ada satu darah pun yang tertumpah. Bahkan dari saat itu Ikrimah masuk Islam. Itu kan dengan kebaikan Rasulullah sendiri, dengan hasil dakwah dan hasil ketakwaan kepada Allah, dengan berserah diri kepada Allah, asalkan dengan satu kata istiqomah, sampaikan yang benar-benar, yang salah-salah jangan mencela-mencela karena dia memberikan kebaikan lalu kita berubah hukum itu yang haram jadi harum, gitu kan, yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Nah itu yang perlu diistiqomahkan. Istiqomah dalam perjuangan, nanti buah istiqomah Allah yang berikan. Nah itu mungkin sahabat yang bisa sampaikan tentang tablignya Rasulullah SAW. Jadi pada intinya Rasul itu menyampaikan apa yang Allah berikan, ya, apa yang Allah amanatkan kepada umatnya. Tapi Rasul pun diberi kecerdasan, Rasul pun diberi kepintaran, diberi kejujuran, sehingga apa metode dan bagaimana cara dia untuk menyampaikan hukum itu kepada umatnya supaya mudah dan bisa diterima dengan baik. Itu salah satu sifat yang wajib Rasul. Dengan berakhirnya pembahasan sifat tablignya Rasul, maka berakhirnya juga akidah nabawiyah atau pembahasan tentang akidah yang menjelaskan tentang para Rasul dan para Nabi. Jadi simpulnya, hal yang wajib di Rasul itu, wajib akli di Rasul itu wajib mempunyai sifat jujur. Mustahil Rasul mempunyai sifat bohong. Yang kedua, Rasul itu amanah, terpercaya. Apapun yang Allah berikan, yang Allah amanahkan, itu Rasul sampaikan. Yang ketiga, fatonah, Rasul itu mempunyai kepintaran dan kecerdasan. Yang ketiga, tabligh, Rasul itu menyampaikan hukum baik yang pahit maupun yang manis, Rasul sampaikan. Nah itu saja yang mungkin ikhwan bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas sifat yang jaiz di Rasul, yaitu a'radul basariyah. Insya Allah mungkin di video berikutnya, di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita masih diberi waktu, usia, dan kesempatan untuk menyampaikan atau untuk bersama mengkaji tentang sifat-sifat atau sifat jaiz di Rasul, yaitu a'radul basariyah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.